Bismillahirrahmanirrahim. Terakhir kami angkat dari Papua, via telepon sudah ada tersambung, silakan. Ya, halo. Bismillah. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak? Dengan Bapak Tako di Papua. Silakan Bapak, pertanyaannya. Ya, jazakumullah khair. Assalamualaikum Ustaz. Yang ingin saya tanyakan masalah arsy. Apakah orang yang meyakini bahwa Allah tidak di atas arsy itu sudah keluar dari agama Islam? Iya. Itu saja. Itu saja. Pertanyaan saya. Baik Bapak. Barakallahu fiik. Terima kasih interaksinya di pagi hari ini. Silakan Ustaz. Iya. Berkaitan dengan masalah-masalah akidah, apakah orang itu keluar atau tidak keluar dari agama Islam, itu perlu kepada pembahasan. Artinya dia harus paham. Di sini ada pembahasan tentang masalah kafir dan mengkafirkan. Ada dibahas dalam buku ini, dalam Syarah Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi ketika dia menolak, bisa juga menolaknya karena kebodohan. Bisa menolaknya karena takwil, nggak dikafirkan. Kebodohan, takwil nggak dikafirkan. Jadi bukan langsung kita, kalau dia menolak Allah di atas arsy bahwa dia kafir. Tidak demikian para ulama membahasnya. Kita sebagai dai, artinya mengajak orang untuk masuk dalam agama Islam, bukan mengeluarkan orang dari Islam. Perhatikan tuh, kita doa bukan qudha. Kita ini dai, mengajak orang masuk ke dalam agama Islam, bukan mengeluarkan orang dari Islam, bukan. Ketika orang maunya pendapat karena kebodohan, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam penjelasan beliau Bayan Talbis Al-Jahmiyah, kitab ini 10 jilid, di juz yang pertama beliau menjelaskan kepada tokoh-tokoh ahlul bidah, tokoh ahlul bidah. Dan dulu orang tokoh-tokoh ahlul bidah itu hafal Quran. Mereka ini rata-rata mereka menguasai dan mereka juga belajar hadis. Tapi kata Syekhul Islam, ketika mereka berpendapat yang jelas-jelas bertentangan dengan nas Al-Quran dan Sunnah, kata Syekhul Islam kepada tokoh-tokoh ahlul bidah ini, kalau seandainya ucapan kalian itu yang kalian ucapkan, aku yang ucapkan, aku sudah kafir. Karena aku tahu kalimat itu menyebabkan kafir, cuma kalian bodoh. Sehingga apa? Aku nggak kafirkan. Begitu para ulama. Dia sayang kepada umat, nggak langsung dikafirkan. Ini tokoh nih ahlul bidah, nggak dikafirkan. Perkataan tentang Jahmiyah kufar secara umum. Tokoh-tokohnya yang sudah jelas, tokohnya sudah sampai hujah kepada dia, sudah dinasihatin, tetap demikian kafir baru. Jadi ini kalimat-kalimat secara umum dibahas oleh para ulama. Mengatakan Quran itu makhluk, kafir secara umum. Individu orang tidak. Perlu sampainya hujah, dan hujah itu mereka harus paham tentang hujah itu. Dan yang lainnya ada syarat-syaratnya, ada dijelaskan di buku ini Syarah Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah tentang syarat-syaratnya. Jadi kita dalam hal seperti itu hanya menyampaikan, bukan menghukumi. Sekarang dia berpendapat Allah tidak di arsy karena kebodohan dia, ketidaktahuan dia atau takwil. Sudah, kita nggak urus dia. Yang lain kan banyak umat yang mau dengar dakwah kita. Kalau kita sebagai dai, nggak usah orang itu, tinggalkan aja orang itu. Tapi kita maksakan orang itu harus terima. Nah, ini yang nggak benar dalam dakwah. Harus terima. Tidak, kita yang menyampaikan. Orang mau terima, alhamdulillah, nggak terima nggak ada masalah. Kita nggak rugi. Makanya kan diantara para anbiya wa rusul alaihi wasallam, ini juga nasihat untuk para dai. Antum lihat ada orang yang pengikutnya cuma satu. Nabi loh, bukan dai, nabi. Kata Nabi Muhammad SAW, ada nabi sebelum, kan nabi banyak yang diutus, yang nanti kita akan bahas ketika iman kepada rasul-rasul. Itu ada nabi yang dia berdakwah, ya dakwahnya benar karena Allah yang ngutus. Allah sampaikan wahyu. Itu cuma satu pengikutnya. Ada yang pengikutnya 2, ada pengikutnya 3, ada pengikutnya nggak sampai 10, ada yang tidak punya pengikut. Berarti nabi ini nanti di hari kiamat datang cuma sendiri. Itu nabi. Gitu.
Apalagi kita dai. Yang jelas jauh bedanya dengan para nabi. Para nabi maksum. Tapi itulah dakwah. Dakwah itu ada yang terima, ada yang tidak terima. Ada yang kemudian memfitnah, menyakiti dan segala macam. Itulah dakwah. Makanya kita hanya menyampaikan. Yang paling penting bagi kita belajar. Itu yang sering saya ingatkan. Belajar, belajar, belajar. Kita menuntut ilmu, kita baca Al-Quran, baca kitab tafsirnya, baca kitab hadis, baca kitab akidah, ulama salaf, pahami dan amalkan. Dakwah kan yang paling pertama kali keluarga. Adapun orang lain hanya kita menyampaikan. Kalau mereka mau terima, alhamdulillah, nggak terima nggak ada masalah. Jangan kita dipusingkan dengan orang yang nggak mau terima dakwah ini. Jangan. Masih banyak jutaan orang yang mau menerima dakwah kita. Tapi kita doakan agar mereka mendapatkan hidayah dari Allah. Karena kita dakwah salaf ini dakwah yang sayang kepada umat. Maka kita jelaskan tentang tauhid, tentang bahaya syirik, kita jelaskan tentang sunnah, tentang bahaya bid'ah. Karena kita sayang kepada umat. Kalau kita nggak sayang, kita biarkan umat ini sesat. Nggak boleh. Kewajiban para dai menjelaskan. Adapun mereka terima dan tidak, itu urusannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Masalah hidayah di tangan Allah. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk saya dan untuk sekalian. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.